Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Fabian dengan NIM A1C222050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dalam mata kuliah ke geometri yang diterima oleh Bapak Husni Sabil. Materi yang saya ambil yaitu sudut yang terbentuk antara suatu bidang datar dengan bidang XY, XYZ, dan YOZ. Ringkasannya, pada ruang di tiga dimensi, terdapat sistem koordinat kartesius dalam ruang yang terdiri dari bidang YOZ, di mana nilai X sama dengan 0, lalu ada bidang XOZ, YOZ tadi, lalu ada bidang XOZ, di mana nilai Y sama dengan 0, lalu ada bidang XOY, di mana nilai Z sama dengan 0, serta suhu X, Y, dan Z. Suatu bidang datar dalam ruang tiga dimensi dapat dibentuk melalui tiga titik sembarang dalam ruang. Dari tiga titik yang sederhana itu dapat terbentuk suatu persamaan bidang datar dalam ruang. Suatu bidang memiliki vektor normal bidang yang memiliki besar sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap bidangnya. Vektor normal bidang ini dibentuk dari cross product dua vektor arah bidang. Vektor arah bidang yakni vektor yang terbentuk di antara dua titik yang telah diketahui di awal. Di antara suatu bidang datar yang terbentuk dari tiga titik dengan bidang pada koordinat kartesius, yaitu bidang XOY, XOZ, dan YOZ, akan terdapat suatu besaran sudut yang dapat dicari dengan memanfaatkan vektor normal bidang terkait yang ingin dicari besar sudutnya. Lalu ditentukan kosinus sudutnya. Apakah akan ada kondisi yang menyebabkan suatu bidang datar terhadap bidang XOY, XOZ, maupun YOZ yang istimewa itu terjadi? Untuk memvisualisasikan permasalahan tersebut dapat ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic dengan View 3D Graphics. Tujuan dari proyek saya ini yaitu menunjukkan secara visual, yang pertama, persamaan bidang datar yang terbentuk melalui tiga titik sembarang pada ruang. Kedua, vektor normal yang terbentuk dari cross product vektor-vektor arah bidang datar. Yang ketiga, sudut antara vektor normal terhadap bidangnya. Yang keempat, sudut antara bidang datar dengan bidang XY, XOZ, maupun YOZ. Lalu yang terakhir, menunjukkan secara visual kedudukan istimewa bidang datar terhadap bidang XY, XOZ, maupun YOZ. Konsep-konsep yang terkait materi yang dibahas adalah di dalam ruang, determinan matriks, bidang datar yang melalui tiga titik, lalu ada bidang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, lalu garis melalui dua titik, lalu ada vektor antara dua titik, dan vektor normal bidang, lalu ada dot product, dan juga cross product. Untuk proses pembuatannya, yang pertama membuka web GeoGebra Classic, lalu yang kedua membuat titik P yang terdiri dari X1, Y1, dan Z1, lalu membuat titik Q yang terdiri dari X2, Y2, dan Z2, lalu ada titik R yang terdiri dari X3, Y3, dan Z3. Lalu dibuat XA, di mana XA adalah nilai dari X2 dikurang dengan X1, lalu dibuat YA yang terdiri dari Y2 dikurang Y1, lalu ZA yang terdiri dari Z2 dikurang Z1, lalu XB yaitu X3 dikurang X1, YB, Y3 dikurang Y1, dan ZB yaitu Z3 dikurang Z1. Yang pertama dibuat matriks K yaitu YA, ZA, dan YBZB. Lalu dicarilah determinan dari matriks K tadi, yaitu A merupakan sebagai variabel X pada persamaan bidang datar nantinya. Lalu yang kedua matriks L, di mana L itu ZA, XA, ZB, XB. Lalu dicari determinan dari matriks L, yaitu B merupakan variabel Y pada persamaan bidang datar itu nantinya. Lalu matriks ketiga yaitu matriks M, XAYA, XBYB, yaitu merupakan cari determinannya yaitu C, merupakan variabel Z pada persamaan bidang datar.
Lalu selanjutnya dicari nilai D dengan memasukkan rumus negatif dalam kurung AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1. Itu merupakan sebagai konstanta pada persamaan bidang datar. Lalu setelah didapat semuanya, dimasukkanlah rumus persamaan bidang datar AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dan diberi nama bidang Sabila. Lalu diketik X sama dengan 0 itu merupakan bidang YOZ, lalu ketik Y sama dengan 0 merupakan bidang XOZ, lalu diketik Z sama dengan 0 merupakan bidang XOY. Lalu dibuatlah vektor dari titik P ke titik Q menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu vektor U. Lalu selanjutnya dibuat vektor dari titik P ke titik R menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu vektor V. Lalu mencari cross product vektor U dan vektor V. Dan itu merupakan vektor normal dari bidang Sabila, yaitu vektor normal tadi diberi nama A. Selanjutnya membuat garis yang melalui titik 0,0 dan vektor A atau vektor normal bidang Sabila tadi. Dapatlah garis H. Lalu selanjutnya mencari sudut yang terbentuk di antara vektor normal bidang Sabila atau vektor A tadi dengan bidang Sabila menggunakan tools sudut. Selanjutnya, membuat vektor tegak lurus bidang YOZ, XOZ, dan XOY. Lalu, mendotprodukkan vektor normal bidang Sabila atau vektor A tadi dengan vektor tegak lurus bidang YOZ. Selanjutnya juga mendotprodukkan jarak vektor normal bidang Sabila dengan jarak vektor tegak lurus bidang YOZ. Lalu, bagi nilai dot produk vektor dengan dot produk nilai vektor. Didapatlah kosinus sudut antara bidang Sabila dengan bidang YOZ. Lalu, mengarkuaskan kosinus sudut tadi, dan didapatlah itu merupakan besar sudut antara bidang Sabila dengan bidang YOZ. Untuk memastikan kebenaran perhitungan tadi, carilah besar sudut antar bidang Sabila dengan YOZ menggunakan tools sudut antar dua bidang, dan didapatlah bahwa nilai tersebut sama. Lalu selanjutnya mencari besar sudut antara bidang Sabila dengan bidang XOZ menggunakan tools sudut antar dua bidang, begitu juga dengan sudut antara bidang Sabila dengan XOY menggunakan tools sudut antar dua bidang. Lalu masuk ke beda. Ini dapat diklik icon play pada titik-titiknya dengan rumus-rumus yang sudah diinputkan ke GeoGebra ini, dapatlah bidang Sabila. Mana dapat terlihat bahwa dimanapun koordinat titik ketiga bidang itu, maka akan selalu terbentuk suatu bidang yang melalui tiga bidang tersebut, tiga titik tersebut. Adalah vektor A yang merupakan vektor normal bidang Sabila. Dan ini adalah sudut yang terbentuk yang warna hijau ini, di mana sudutnya 90 derajat, selalu 90 derajat, berapapun persamaan bidangnya. Lalu ini adalah rumus untuk mencari sudut di antara kedua bidang, di mana bidang koordinat YOZ dengan
bidang Sabila ini sama dengan menggunakan tools tanya sudut antara dua bidang dengan pencarian manualnya. Dan ini untuk sudut Sabila dengan bidang X, Y, Z, dan ini sudut Sabila dengan bidang Sabila dengan sudut X, Y. Sini saya akan menunjukkan bahwa ada suatu um, letak keistimewaan dari hubungan hubungan antar bidang ini yang dipengaruhi oleh ya, mana apabila X1, X2, dan X3 bernilai sama, maka akan tegak lurus terhadap bidang GOZ. Sudut yang terbentuk antara bidang Sabila dan YOZ 0 derajat dan tegak lurus terhadap bidang XOZ dan juga XOY yaitu 90 derajat. Ini dikarenakan determinan M-nya atau apa koefisien dari X koefisien dari Y dan Z-nya bernilai 0 karena determinan yang didapatnya 0. Jadi, dapatlah bahwa bidang Sabila tadi dengan bidang YOZ akan sejajar. Lalu apabila nilai Y-nya yang sama, akan sama seperti yang X tadi, di mana yang sejajarnya adalah bidang Sabila dengan XOZ. Karena karena koefisien X dan Z-nya itu adalah 0 karena determinannya 0. Jadi akan tegak lurus juga terhadap bidang YOZ dan bidang XY. Begitu juga dengan apabila nilai Z-nya yang sama. Tegak lurus terhadap bidang XOZ dan YOZ dan sejajar terhadap bidang XOY. Lalu, untuk kesimpulannya, dari proyek terkait materi bidang data dalam ruang yang telah dibuat melalui aplikasi GeoGebra dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat kesimpulan bahwa yang pertama, didapat persamaan bidang datar yang terbentuk di tiga titik sembarang pada ruang dengan cara mencari koefisien serta konstantanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, didapat faktor normal dengan cara cross product faktor-faktor arah bidang datar. Yang ketiga, sudut antara faktor normal bidang dengan bidangnya akan selalu bernilai 90 derajat atau tegak lurus terhadap bidangnya bagaimanapun persamaannya. Lalu yang keempat, sudut antara bidang datar dengan bidang SOY, XOZ maupun YOZ dapat dicari dengan memanfaatkan faktor normal bidang terkait yang ingin dicari besar sudutnya, lalu ditentukan kosinus sudutnya. Yang kelima, apabila unsur titik yang bersesuaian sama, maka bidang akan sejajar terhadap salah satu bidang koordinat sehingga sudut yang terbentuk yaitu 0 derajat. Sementara terhadap dua bidang koordinat lainnya terbentuk 90 derajat. Misalnya, X1, X2, X3 sama dengan A, bidang yang terbentuk akan sejajar dengan bidang YOZ. Karena determinan yang akan mencari koefisien X bernilai 0, sehingga sudut yang terbentuk di antara bidang tersebut dengan bidang YOZ yaitu
0 derajat. Jadi koefisiennya sama. Lalu sementara dengan bidang XOY maupun XOZ sebesar 90 derajat atau tegak lurus. Dan yang terakhir, satu unsur pada titik sangatlah berpengaruh terhadap persamaan bidang. Dengan hanya mengubah satu unsur pada titik, maka itu akan mengubah persamaan bidangnya. Maka visual bidang pun akan berubah, serta sudut yang terbentuk pun berubah pula. Itulah tadi presentasi hasil proyek saya dalam mata kuliah Geometri Analitik 2 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.